Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Putra Fahri Hamzah dengan NIM akhir 291 dari kelas G, mata kuliah Hukum Internasional Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedaulatan teritorial negara. Yang dimana selanjutnya kedaulatan teritorial negara ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama wilayah darat, yang kedua wilayah laut, yang ketiga wilayah udara, dan keempat ruang angkasa. Dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Bagian pertama ini yaitu adalah wilayah darat. Wilayah darat bagi sebuah negara merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki, karena di atas wilayah tersebut nantinya terdapat hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan. Lalu apa saja sih cara atau bagaimana sih cara memperoleh wilayah di daratan? Berdasarkan caranya, yang pertama itu adalah cara okupasi, di mana pada okupasi ini merupakan perolehan kedaulatan atas wilayah yang terra nullius atau wilayah yang tidak bertuan. Lalu yang kedua ini adalah aneksasi atau penaklukan, di mana pada aneksasi ini merupakan penggabungan wilayah negara lain yang dilakukan dengan kekerasan ataupun paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi. Perolehan wilayah dengan aneksasi ini biasanya terjadi di masa lampau, karena pada masa lampau ini belum terdapat ketentuan yang mengatur hukum internasional. Dan aneksasi ini merupakan tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum internasional. Lalu yang ketiga ini adalah akresi. Akresi ini merupakan perolehan wilayah baru melalui proses alam atau geografis terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. Biasanya, perolehan wilayah melalui akresi ini tidak diperlukan lagi tindakan resmi seperti pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan. Lalu yang keempat ini adalah preskripsi, di mana perolehan wilayah suatu negara diakibatkan karena adanya pelaksanaan secara damai kedaulatan de facto dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang secara de jure merupakan wilayah negara lain. Berdasarkan syarat preskripsi antara lain, yaitu kepemilikannya harus menunjukkan adanya kewenangan negara dan tidak ada negara lain yang mengklaim. Lalu berlangsung secara terus-menerus dan damai dan bersifat publik dengan diumumkan kepada publik dan diketahui oleh pihak lain. Lalu yang kelima ini adalah cesi, merupakan perolehan wilayah melalui proses peralihan hak dari suatu negara ke negara yang lain. Dan pada cesi ini dapat dilakukan dengan secara sukarela ataupun secara kekerasan. Secara sukarela antara lain contohnya seperti jual beli pulau. Sedangkan secara kekerasan ini contohnya seperti akibat dari kalah perang. Dan yang terakhir ini adalah referendum, di mana pada referendum ini merupakan cara modern perolehan wilayah dengan mengimplementasikan hak untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination right. Dalam referendum ini secara sah dilakukan dengan cara one man one vote dan dipantau langsung oleh lembaga internasional yang sah. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu adalah wilayah laut, di mana berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982 melahirkan 8 zonasi pengaturan mengenai hukum laut. Yaitu yang pertama adalah perairan pedalaman, di mana perairan pedalaman ini merupakan wilayah perairan yang berada di dalam garis pangkal, misalnya seperti muara sungai, teluk, dan pelabuhan. Dalam perairan pedalaman, negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman dan negara berhak melarang kapal atau kapal asing untuk masuk ke wilayahnya, kecuali dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua ini adalah laut teritorial. Laut teritorial ini merupakan laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan tidak melebihi 12 mil laut. Negara pada laut teritorial memiliki kedaulatan penuh, termasuk pada ruang udara di atasnya. Dan pada hal ini, dalam teritorial, hak lintas damai diakui bagi kapal asing yang melintas. Dan hak lintas damai ini pun merupakan hal yang wajib diberikan oleh negara pantai. Lalu yang ketiga ini ada zona tambahan, merupakan laut yang terletak pada sisi luar laut teritorial yang tidak melebihi 24 mil garis laut. Di zona ini, kekuasaan negara terbatas, yaitu hanya sebatas untuk mencegah pelanggaran mengenai bea cukai, imigrasi, fiskal, dan perikanan. Lalu yang keempat ini adalah perairan kepulauan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah zona ekonomi eksklusif, di mana ZEE ini merupakan zona memanjang 200 mil laut yang diukur dari garis pantai. Dan pada ZEE, negara memiliki hak untuk membuat dan memakai pulau buatan
atau instalasi dan bangunan. Lalu negara juga memiliki hak untuk melakukan riset ilmiah dan kelautan. Dan negara juga memiliki hak untuk perlindungan dan pelestarian laut. Dan pada ZEE, negara lain pun dapat menikmati kebebasan dalam berlayar dan penerbangan di atasnya. Selanjutnya itu yang keenam adalah landasan kontinen. Landasan kontinen ini merupakan dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritori, berjarak sekitar 200-350 mil laut pada kedalaman 2.500 isobar. Dan konfigurasi dasar laut sangat berpotensi untuk berubah yang disebabkan karena adanya faktor lingkungan. Lalu yang ketujuh ini adalah laut bebas. Pada laut bebas tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atas ini. Dan laut bebas ini pun bersifat bebas dan terbuka bagi semua negara. Laut bebas ini pun diperuntukkan untuk tujuan damai. Dan kebebasannya ini pun diatur dalam pasal 87 UN Clause tahun 1982. Dan yang terakhir merupakan kawasan dasar laut. Kawasan dasar laut ini merupakan kawasan yang tidak terletak dalam yurisdiksi negara manapun. Dan pada kawasan ini pun menerapkan konsep heritage of mankind atau warisan bersama umat manusia. Lalu pada bagian selanjutnya yang ketiga yaitu wilayah udara. Wilayah udara ini merupakan ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, laut kedalaman, teritorial, dan laut negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944, menegaskan bahwa negara berhak memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Dan maka dari itu tidak boleh ada pesawat yang terbang di atas ruang udara nasional negara tanpa memperoleh izin. Selain itu, pada wilayah udara belum terdapat kesepakatan sampai pada ketinggian berapa kedaulatan negara di atas ruang udara. Dan bagian selanjutnya itu yang terakhir yaitu ruang angkasa. Pada ruang angkasa, negara tidak memiliki kedaulatan penuh atas ini, karena ruang angkasa merupakan milik bersama. Pada prinsipnya, ruang angkasa memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu non-appropriation principle, di mana ruang angkasa beserta dengan isinya merupakan milik bersama. Lalu yang kedua ini adalah freedom exploration and use, di mana ruang angkasa merupakan zona bebas untuk dieksploitasi sepanjang untuk tujuan damai. Namun dari prinsip ini muncul lagi prinsip yang namanya first come first served, yang diusung oleh negara maju. Di mana pada prinsip ini, di mana siapa yang menduduki pertama maka dialah yang memilikinya. Maka hal ini dianggap merugikan bagi negara berkembang. Lalu prinsip yang ketiga ini adalah restriction on military activities. Yang keempat ini adalah prinsip province of all mankind. Yang kelima ini ada principle of international cooperation. Dan yang keenam ini adalah principle of responsibility and liability. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.